Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Pengembangan Konsep, Nilai, Moral, dan Norma dalam PKN. Oke, kenalkan saya Muhammad Sodik sebagai moderator dari kelompok ini, dan juga ada Genia Zahra Sofa dan Asri Yulia Nur Khofifah. Oke, mungkin tanpa berlama-lama langsung saja ke pembahasannya. Baik, materi yang pertama akan membahas tentang pengertian konsep, nilai, moral, dan norma. Yang pertama ada konsep. Pendidikan di MI atau SD dalam pendidikan dasar, konsep itu merujuk pada pemahaman dasar yang membentuk 8 kerangka berpikir siswa terhadap suatu materi pelajaran. Misalnya, konsep kejujuran dalam pelajaran PKN itu membantu siswa agar memahami pentingnya berkata dan bertindak jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada nilai. Nilai adalah prinsip atau standar yang dianggap penting oleh individu atau kelompok yang menjadi pedoman dalam berperilaku. Di tingkat MI atau SD, penanaman nilai-nilai itu seperti kayak nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, menghormati guru serta orang tua, dan toleransi atau saling menghormati. Itu sangat penting untuk membentuk karakter siswa. Biasanya, guru SD itu menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif seperti kayak bercerita, bermain peran, dan kegiatan kelompok agar anak-anak itu lebih mudah memahami dan menghayati nilai-nilai tersebut. Yang ketiga, moral. Moral berasal dari kata lain mos yang berarti adat atau kebiasaan. Moral adalah adat istiadat atau aturan kesusilaan yang menjadi tolak ukur dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai, etika atau kesusilaan. Moral mencerminkan baik buruknya sikap dan perilaku manusia dalam kehidupan dan melekat pada kehidupan manusia dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Contohnya seperti kayak berkata jujur. Berkata jujur kan merupakan nilai kesusilaan yang penting. Sedangkan berbohong itu kan dianggap sebagai perilaku yang buruk. Yang terakhir yaitu norma. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Norma berfungsi untuk menciptakan keteraturan dan harmoni sosial dengan menetapkan batasan-batasan perilaku yang dapat diterima. Norma juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu norma agama. Norma agama adalah aturan yang berasal dari ajaran agama dengan sanksi berupa pahala atau dosa. Yang kedua ada norma kesusilaan, yaitu aturan yang berkaitan dengan hati nurani dengan sanksinya berupa rasa bersalah atau malu. Yang ketiga ada norma kesopanan, yaitu aturan yang berkaitan dengan tata krama dengan sanksinya berupa celaan atau pengucilan sosial. Yang terakhir ada norma hukum, yaitu aturan yang ditetapkan oleh negara dengan sanksinya itu berupa hukuman resmi seperti denda atau penjara. Hubungan antara konsep, nilai, moral, dan norma. Oke, konsep, nilai, moral, dan norma adalah 4 elemen yang saling terkait erat dalam proses pembentukan perilaku siswa sebagai warga negara yang baik, terutama di tingkat pendidikan seperti SD atau MI. Nah, konsep memberikan dasar pemahaman yang penting bagi siswa untuk mengenal dan memahami aspek-aspek dasar kewarganegaraan dengan memiliki pemahaman yang jelas tentang konsep kewarganegaraan seperti hak dan kewajiban sebagai warga negara, demokrasi, dan toleransi.
Siswa dapat mulai memahami peran mereka dalam masyarakat. Misalnya, mereka akan paham bahwa menjadi warga negara yang baik berarti mengikuti aturan yang ada. Nah, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan menghormati orang lain. Nilai. Nilai berfungsi sebagai pedoman atau standar yang dianggap penting dalam kehidupan bersama. Setelah konsep tersebut dipahami, nah, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan solidaritas perlu ditanamkan. Nilai-nilai ini menjadi acuan dalam pengambilan keputusan siswa, membantu mereka untuk memilih perilaku yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Sebagai contoh, nilai kejujuran sikap mengajarkan siswa untuk selalu berkata jujur dan tidak melakukan kecurangan dalam segala hal, termasuk dalam ujian atau tugas. Nah, moral berperan sebagai faktor yang mengatur penilaian siswa terhadap tindakan yang benar dan salah. Moral berasal dari internalisasi nilai-nilai yang sudah diajarkan dan kemudian diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Nah, siswa yang memiliki moral yang baik akan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai yang telah mereka pelajari. Misalnya, seorang siswa yang sudah memiliki pemahaman moral akan memilih untuk tidak menyontek meskipun ada kesempatan. Nah, karena mereka tahu bahwa itu adalah suatu tindakan yang salah menurut pandangan moral yang baik. Nah, yang terakhir ada norma. Di sisi lain, norma merupakan aturan yang mengatur perilaku dalam masyarakat atau sekolah. Norma ini memberikan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sosial. Nah, norma yang ada di sekolah seperti disiplin waktu, kebersihan, dan tata tertib, nah, akan mendorong siswa untuk bertindak sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, ketika seorang siswa tahu bahwa norma sosial mengharuskan mereka untuk menjaga kebersihan di sekolah, mereka akan terdorong untuk membuang sampah pada tempatnya, terus menjaga lingkungan sekitar, dan tidak merusak fasilitas sekolah. Nah, keempat komponen ini bekerja saling mendukung dan memperkuat satu sama lain dalam membentuk perilaku warga negara yang baik. Nah, konsep memberikan pemahaman tentang pentingnya kewajiban sebagai warga negara yang kemudian diikuti dengan penerapan nilai-nilai positif dalam tindakan. Nah, nilai-nilai ini pada gilirannya membentuk moral siswa yang akan mengarah mereka untuk membedakan antara tindakan yang benar dan yang salah. Nah, norma sebagai aturan sosial yang berlaku memberikan kerangka bagi siswa untuk berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, secara keseluruhan saling berkaitan antara konsep nilai moral dan norma menjadi landasan yang kokoh untuk membentuk perilaku siswa yang cerdas, bertanggung jawab, dan berakhlak baik sebagai warga negara. Tantangan yang pertama adalah keterbatasan pemahaman dan kompetensi guru dalam menyampaikan materi, nilai, dan moral secara efektif, seperti banyak guru yang belum terlatih secara khusus dalam pendidikan karakter, sehingga mereka itu lebih fokus pada aspek kognitif daripada efektif dan psikomotorik yang berkaitan dengan nilai dan moral. Yang kedua adalah tantangannya inkonsistensi lingkungan sosial, baik di dalam maupun di luar sekolah, seperti anak-anak sering menerima pesan yang bertentangan
antara apa yang diajarkan di sekolah dan apa yang mereka saksikan di lingkungan rumah atau media sosial. Hal ini dapat melemahkan internalisasi nilai dan moral yang sudah diajarkan di sekolah. Tantangan yang ketiga adalah kurangnya keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan karakter, seperti banyak orang tua yang menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pembentukan karakter itu kepada pihak sekolah. Padahal sinergi antara sekolah dan keluarga itu sangat penting agar proses pengembangan konsep, nilai, moral, dan norma itu berjalan secara efektif. Untuk menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan pengembangan konsep, nilai, moral, dan norma di SD atau MI, berikut solusinya. Yang pertama adalah peningkatan kompetensi guru, pemerintah, dan institusi pendidikan. Perlu menyelenggarakan pelatihan dan workshop berkelanjutan tentang pendidikan karakter bagi guru SD atau MI, seperti guru harus dibekali metode pembelajaran yang mampu mengintegrasikan nilai, moral, dan norma ke dalam pembelajaran tematik maupun kegiatan keseharian di kelas. Yang kedua adalah integrasi nilai karakter dalam kurikulum. Kurikulum harus dirancang agar secara eksplisit mengaitkan kompetensi akademik dengan pembentukan karakter. Seperti integrasi ini dapat dilakukan melalui pendekatan tematik yang mengangkat isu-isu nilai sosial sebagai bagian dari pembelajaran lintas mata pelajaran. Yang ketiga adalah kolaborasi sekolah, orang tua, dan masyarakat, yaitu sekolah perlu menjalin komunikasi intensif dengan orang tua melalui kegiatan parenting, pertemuan wali murid, dan program pendidikan karakter bersama. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pengawasan dan pemberian keteladanan terhadap anak-anak di lingkungan tempat tinggal. Oke, jadi kesimpulannya adalah pengembangan konsep nilai, moral, dan norma merupakan inti dari pendidikan karakter yang menjadi salah satu tujuan utama pendidikan kewarganegaraan di tingkat SD atau MI. Keempat elemen ini saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang utuh dalam membentuk perilaku siswa sebagai warga negara yang baik. Nah, konsep memberikan pemahaman dasar terhadap nilai-nilai kewarganegaraan, nilai menjadi pedoman hidup, moral mengarah kepada tindakan benar dan salah, sedangkan norma menjadi aturan sosial yang mengikat pada perilaku masyarakat. Nah, implementasi keempat komponen tersebut tidak hanya membentuk siswa yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak, bertanggung jawab, serta memiliki sikap cinta tanah air, toleransi, dan demokratis. Namun, proses pengembangannya di sekolah dasar masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari keterbatasan kompetensi guru, inkonsistensi lingkungan sosial, hingga kurangnya evaluasi karakter yang menyeluruh. Nah, oleh karena itu diperlukan upaya kolaboratif antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta dukungan kurikulum dan pelatihan yang memadai. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, tujuan PKN dalam membentuk generasi muda yang berkarakter dan siap menjadi warga negara yang baik dapat tercapai secara optimal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.